kantor? Iya, tapi mau keluar makan siang. Sama Dewi? Enggak, sendiri. Dewi ada janji mau ketemu temennya. Makan siang bareng saya aja yuk. Nggak biasanya kamu ngajak makan. Ada apa? Mau enggak? Boleh. Sok. Saya lapar. Kalian bagaimana? Lapar. Lapar adalah masalah yang... Nabung. Jangankan buat nikah atau beli rumah. Mau punya baju ganti aja susah. Nikah? Iya. Kamu mau nikah sama siapa? Ajeng boleh. Diza juga boleh. Ajeng apa Diza? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang nggak benar mah saya. Ada apa? Kelihatannya lagi senang. Setelah 8 tahun, akhirnya saya bakal jadi bapak. Kamu bakal punya anak? Iya, isi saya udah isi. Selamat dulu ah. Terima kasih. Mau dikasih nama siapa? Lelaki apa perempuannya aja belum tahu. Mikirinnya dua. Kalau lelaki namanya siapa, terus kalau perempuan namanya siapa? Ada usul. Kalau laki-laki, kira-kira namanya siapa? Kopi hitam, kopi susu apa kopi mik? Masa namanya kayak gitu? Kurang keren ah. Habis? Apa dong? Percuma tuh saya nanya ke kamu. Kalau kamu malah balik nanya ke saya. Siapa ya? Kopi mik aja deh. Siap. Kalau perempuan siapa? Dewi. Bagus sih. Tapi terlalu pasaran. Prita. Nah, itu saya suka. Duduk. Prita teman Uyan juga. Tadi pas aku besuk Uyan, ada Prita. Terus pulangnya bareng. Terus aku ajak ke sini. Kerja di mana? Nggak kerja, baru resign. Kenapa? Nggak betah ya? Bukan nggak betah. Mau pindah ke Jakarta. Maksudnya mau cari kerjaan di Jakarta. Oh, mau pindah ke Jakarta. Iya, tapi tertunda. Kenapa? Pertama masalahnya di kantor aku. Manajer aku sakit, kena stroke. Jadi belum bisa tanda tangan surat keterangan kerja yang aku perluin. Manajer kamu udah tua? Masih muda. Kok udah kena stroke? Stroke itu bukan masalah umur. Stroke itu bisa karena resiko medis. Seperti tekanan darah tinggi atau gangguan jantung. Bisa juga karena resiko perilaku. Misalnya kebiasaan merokok, minum minuman bersoda, atau minum minuman beralkohol. Kamu kuliahnya di kedokteran? Enggak, akuntansi. Kok tahu soal stroke? Waktu bos aku, maksudnya mantan bos aku kena stroke, aku cari tahu apa itu stroke. Terus kenapa sih orang bisa kena stroke? Terus yang kedua, masalahnya di aku kecopetan, KTP aku hilang. Jadi aku harus ngurus KTP baru. Kalau nggak ada KTP, aku khawatir nanti kalau mengurus apa-apa jadi susah. Ngasih nama anak itu memang susah. Saya pengen nama anak saya keren. Ngasih nama anak itu harus ada artinya. Kayak nama saya, Lukman. Itu artinya bijaksana atau cerdas. Kayaknya gak dua-duanya. Gak bijaksana, gak cerdas juga. Jangan marah. Erey, bercanda. Daripada nama kamu Nana. Apa arti Nana? Nana Anjang, Nana Endek, Nana Alem. Ya udah, gak usah ngebahas nama kita. Ngebahas nama buat anak saya aja. Kalau buat nama bayi perempuan, saya udah cocok. Tinggal kalau bayinya laki-laki. Ayo atuh, kamu kasih ide lagi. Siapa ya? Junaidi. Aduh, itu sih kuno. Oji. Ya, itu mah sama aja. Istilah anak zaman sekarang gak kekinian. Ini yang tadi saya ceritain, Junaidi. Kamu cerita apa soal saya? Saya sudah cerita sama Oji. Kalau kamu itu senior saya, senior Saeb. Copet paling senior di kelompok kita. Apain kamu ngomongin soal itu? Tenang, santai. Pesen kopi dulu atuh.
kesini teh jangan cuma numpang ngobrol aja. Kalian masih di sini? Belum makan? Belum. Saya mah alhamdulillah sudah. Sudah kenyang dan mulai terasa kantuk karena makanan yang saya telan. Sebelum masuk ke perut, mampir dulu di kelopak mata. Saya permisi, mau bobo siang. Kamu main detektif-detektifannya gimana? Aku sama Uyan sebetulnya udah nemuin mereka. Cowok yang ngambil kamera Uyan, sama cewek yang nyopet dompet aku. Kamu ada bukti mereka pelakunya? Ada saksi? Enggak sih. Berarti kamu nggak bisa menuduh mereka. Iya sih. Oji, baru aja saya angkat jadi murid. Murid apa? Nyopet. Iya. Kamu mau jadi copet? Sebetulnya, saya sudah jadi copet. Sudah hampir setahun, Buat apa belajar lagi? biar lebih canggih. Tapi masalahnya, guru saya malah nyuruh saya berhenti nyopet. Saya disuruh insaf. Kalau aku sih, udah aku coba ikhlasin aja. Biarpun sebetulnya sekarang aku jadi ribet, mudah-mudahan aja mereka insaf. Kalau mereka nggak insaf, ya udah, biar ditangkap polisi aja. Jadi, menurut kalian bagaimana? Saeb tidak terlibat. Mantan anak buahnya tidak terlibat. Kami menduga ada pelaku baru, kelompok baru, dan kami sudah mulai melakukan penyelidikan. Terus lakukan penyelidikan, ringkus semuanya, kota Bandung harus aman. Siap, laksanakan. Bos Saeb kemana ya? Nggak tahu. Bos Saeb keluar dari tempat kerjanya, apa karena dia mau fokus nyari mantan istri sama anak-anaknya? Ya mungkin aja. Mana anak-anak? Di rumah, nunggu kamu pulang. Kalau dia nyari mantan istri sama anak-anaknya lagi, kenapa nggak ngajak kita seperti kemarin-kemarin? Nggak tahu. Atau mungkin dia keluar karena pindah kerja di tempat lain. Kerja di mana? Kerja jadi apa? Jangan-jangan dia nyopet lagi. Kamu jangan nuduh sembarangan. Siapa yang nuduh? Gue bilang kan jangan-jangan. Kok dompet saya nggak ada ya? Ketinggalan di rumah? Enggak, jatuh. Nggak tahu juga. Tapi kalau jatuh, jatuh di mana ya? Atau mungkin kecopetan? Astagfirullah. Saya belum kenal Saeb. Saeb, apa kabar? Bos. Kenapa, Bos? Saya barusan mimpi nyopet istri saya. Bos nyopet lagi? Mimpi. Oh,
Oke. Gak usah dipikirin lagi. Mimpi itu bunga tidur. Bos keluar kerja ya? Iya, Kenapa? orang-orang kantor udah tahu kalau saya bekas copet dan pernah dipenjara. Bos dipecat. Saya sudah keluar sebelum mereka pecat. Terus bos mau kerja di mana? Kerja apa? Nggak tahu. Saya mau cari mantan istri saya. Mau ketemu sama anak-anak saya. Dek, Mama jangan sampai tahu kalau kita jualan. Iya. Kicimpring.